Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, istri kita. Uang kita. Apa sih masalahnya? Satu, sekarang sudah mulai impoten semangatnya, kemudian kalian minta saran kepada saya gimana cara mengirimkan semangat yang sudah ini, maka harusnya jawabannya sudah ada mas. Marilah berjuang sejati. Namanya berjuang sejati tidak mengenal lelah. Namanya berjuang sejati tidak mengenal mundur. Namanya berjuang sejati jauh dari sifat ngambek keluar grup kemudian dibakar. Berjuang sejati tidak mengenal apa istilahnya maka nanti kalau kalian keluar dari sini kalian merupiah orang kemudian itu baru lanjut atau terus? Lanjut atau berdiri? Lanjut. Berhenti mau berdiri. Lanjut atau berhenti? Kalau pulang dari sini kalian merupiah orang, kemudian orang yang mulai kalian merupiah mati, kemudian nanti kalian dikasih bisa, kemudian tetangganya ngomong itu aku butuh bayaran. Namanya Mbah Kabi. Saya tanya lanjut atau berhenti? Itu loh. Kalian nanti dituduh untuk menjual ayat-ayat Allah, lanjut atau berhenti? Kalian dituduh lagi, tidak itu kalian dituduh dukun sari, lanjut atau berhenti? Nah, kalau kalian dibentak istri cerewet, kalau galak di rumah nggak kena, lanjut atau berhenti? Nah, kalau angelun itu sudah ada jawabannya. Pertanyaannya, gimana cara mengireksikan atau bahasa lain memaherotkan? Satu, cara membangkitkan daerah apa? Satu, disulam, jadi bukan tanaman yang sudah kena infeksi virus atau sudah terkena dia namanya lain, maka dia akan sulit panen dan tidak produktif. Kamu itu membuang waktu untuk tadi dikatakan tadi si bodoh alhamdulillah sekarang bagusnya 200. Itu yang 200 itu sebenarnya bukan bodoh kosong, bukan itu bodoh, itu luar daerah mungkin bagaimana dihitung. Jadi yang produktif menurut saya datanya apa? Datanya tidak produktif tapi ditulis. Ini penyebab maksudnya dari awal terbentuk si bodoh juga begitu. Bentuk ketua, tapi ketuanya nanti yang makanya apa bagus. Nah, masalah kamu. Ya, akhirnya kan ketua yang ngomong. Jadi sesuatu yang dia ini dia apa namanya praktisi atau dulu nomor dulu atau orang dulu yang tadinya awal-awal aktif belum tentu aktif lagi karena sulitnya istiqomah. Istiqomah itu sulit. Makanya diperintahkan Allah, sesuatu yang diperintahkan Allah itu sulit. Pasti sama kebir. Istiqomah kamu. Mungkin ada diskasi apa? Maju, barangkali belum. Bisa lagi 3. Malah
Nah, malah kotor dan seterusnya. Lanjut, isi rumah itu. Jadi kata kuncinya menyulam, apa? Artinya menyulam itu rekor dunia baru. Yang lama nggak usah dihitung. Ngapain? Kamu mau memikirkan berhalusinasi hal yang tidak yang mustahil. Jadi menggoyangkan, membangkitkan lagi sesuatu yang sudah kena infeksi. Nah, infeksi pentingan. Alasannya adalah baik bagus, status baru kurang bagus. Sekarang yang 21 semuanya repot. Dan ngapain? Enggak repot dia. Tapi memang sudah tidak bisa berdaya tidak bisa apa? Nah, mungkin nanti suatu ketika kalau dia bermasalah, baru dia datang itu. Biasanya seperti itu. Dan ini banyak. Dan kita sudah jauh. Cuma seperti belum. Karena saya tidak ngerti. Maaf itu serangan balik. Diserang terus. Nah ini nanti masih itu dengan hatinya. Dan nanti dia akan berbicara orang kata semuanya. Jadi kita tidak perlu. Artinya dalam mereka itu bukan berarti urus kamu yang boleh. Ya, kita ada nyulam, ataupun untuk kita lebih memilih bahan yang produktif atau menyulam bahan yang lain dan memupuk siap biar busuk. Itu poin yang pertama atau kasus pertama itu banyak yang itu salah satu tips menyulam. Cara menyulam jangan nunggu pelatihan. Ingat jangan nunggu situ bodoh nunggu pelatihan saya. Jangan begitu. Itu metodologi kuno. Bukan begitu caranya. Sudah dibilang dari kemarin itu sampai jadi sebenarnya bukan begitu caranya adalah kamu rekrut praktisi baru dari orang yang mantap tuh. Jadi kedua catatan kedua adalah disukai pun jadi yang baru. Rekrut praktisi baru. Caranya yang direkrut tidak sembarang orang. Kenapa mereka tidak produktif? Ya iyalah, kamu pasang spanduk, kemudian orang lewat sembarangan. Melihat itu, saya ini sakit, masuk pelatihan. Kamu catat praktisi, padahal niatnya satu, nggak akan produktif gitu. Dua, ada orang yang sudah ahli rukyah sebelum itu cedera, kamu catat sebagai praktisi, dan aktif mau mereka ke sana, tujuannya lain, mencari pasien. Nah, atau keilmuan kalau sudah dapat ya udah mempermintaan di artikel yang Bali yang masalah terakhir. Jadi jangan dihitung itu. Yang ketiga, kadang-kadang dia ini pengen tahu saja, tak produktif, rasa timbul. Jadi yang itu kemarin saya disampaikan berbicara, terus katanya dia itu berapa? Kalau harus sertifikat yang 40.000. Tapi saya berapa? 40.000 apa itu 20.000 untuk orang situ bodoh aja katanya status 200 praktisi aku kayak kita 10. Nah, kesalahan kita adalah menghitung sesuatu yang tidak produktif, membuat maksud. Kalau saya di mana ya cuma 5.000 dari 40.000 5.000. Itu yang asli mau berkorban membeli rompi, membeli batik. Yang nggak berkorban ini Pak, nggak kembali modal. Artinya apa namanya harus direkrut praktisi pesanan. Dan jangan melihat praktis itu di awalnya, karena Allah mengatakan innamal a'malu binniyyat. Awalnya dia lihat, promonya, lama ada kasus, tanggal itu, dan istiqomah, dan yang dilihat terakhir. Maka yang penting istiqomah, itu kasusnya. Maka caranya rekor itu kalian satu, cara merekrut anggota. Satu, usahakan tentang pasien yang sembuh.
yang nanti nggak perlu diajak, ya. Dan nggak perlu disebutkan ke orang. Ada orang sebelum dunia mati, jangan bercerita kepada orang lain di dunia kali kemudian orang sebelum kamu ngomong dulu saya pernah mengucap orang itu seperti tadi. Jadi kalau yang sekarang dunia mati nggak boleh. Dua, ada surat fakta identitas. Benar ini saya Subaidi spesialis perukiah jaga muda dan padaya. Misalkan yang ini siap taat patuh kepada 99 prinsip karena berulang dan sebagainya. Sama bahas ini namanya isi fakta identitas. Yang ketiga ada surat rekomendasi dari ketua PC. Kenapa ada surat rekomendasi? Supaya orang yang daftar ke sini yang ijazahnya pakai di sini ini mereka ini tidak keluar tiktok. Dia diarahkan dirinya oleh ketua PC. Terus cara lagi yang terakhir yang keempat, bukan maaf. Ini poin yang itu poin cara atau anggota yang baru ciri-cirinya seperti itu atau kriterianya begitu. Kemudian bagaimana cara mengimpotensikan atau solusi dari mengekspresikan praktisi yang dimodern tadi. Yang terakhir caranya adalah manajemen organisasi yang bagus, yaitu manajemen yang bagus harus melalui proses yang namanya satu, namanya planning, aplikasi, kontrol, APR, kemudian evaluasi. Bagaimana caranya? Contoh Bondowoso. Kalau usah menunggu pelatihan, alhamdulillah besok gimana ya? Kalau nunggu ini pada tipe lama, tuh saya mikir seperti itu. Jangan seperti itu. Caranya gimana? Ya menurut saya kan berkuat lama. Caranya adalah kamu harus berkoordinasi mantan hasilnya sembuh. Kemudian nanti yang kriterianya sudah dibawa ke sini. Kamu pengen berapa sih? Bondowoso. Misalkan pengen berapa di tahun ini? Saya pengen 100 berapa? 100 anggap saja 50. Tiap hari di sini setiap bulan. Nanti insya Allah akan saya buatkan seminggu berapa? Minggu kedua apa namanya? Ada kejajaran khusus di sini. Kamu anda ke sini. Terus gimana? Bukan NU. Tapi jasanya gratis, gratis. Nah, 1 bulan 5 kali sampai 10 bulan sama 50. Itu real, maka ketahuilah bahwa 50 orang yang militan ini setara dengan kamu pelatihan terus kemudian pesertanya 500. Kenapa? 5 banding 100. Contohnya boleh situ benar, apa? Situ benar 185 tinggal 18. Itu sebenarnya yang 18 itu, maka maksudnya 50 itu setara pelatihan 500.000. Oke, panas semua. Target, caranya apa ini? Kita cek. Nih, kalau saya tanya, Bondowoso pengen lagi berapa? Dan nggak cukup, karena yang tadi yang aktif sekarang aktif lagi, sulam. Ayo, turun. Nah, 50 sudah jos. Jangan bukan pasien lagi. Kemudian di apa namanya setelah di planning, terus aplikasi, kemudian kalau kesini betul, terus diarahkan dikontrol, dievaluasi. Kenapa dievaluasi? Karena dia manusia punya salah dan memang dia sudah misi. Jangankan kok praktisi yang baru, mengurus saja sudah dilatih kadang belajar kerja. Betul? Apalagi cuma angka biasa, maka perlu evaluasi. Jangan-jangan nanti dia merupiah keluar dari 99 prinsip. Contohnya di sana ada keterangan dilarang merupiah apa namanya, dilarang merupiah dengan cara ikhtiar. Jadi dia kemudian orang di hotel. Nah ini nggak boleh, kan keluar evaluasi dong. Oke, seperti itu masalah kalian. Yang pertama itu cara mendireksikan praktisi yang masalah kedua. Ternyata di situ Bondo dan Bondowoso ketika melihat masa jumlah pasien dan praktisi gak imbang. Memang dulu 7.000 versus 11 orang. Saya nggak umum karena nggak ada yang sembuh itu.
Saya yakin ada yang utama tidak berkualitas, ada juga cara rukyah berkualitas. Saya tadi bilang ilmu baru ada lagi cara rukyah berkualitas. 10 sembuh, baru lebih baik bagi 10.000, tapi cuma viral-viral. Malah itu kemarin itu yang 7.000 itu Pak, menghancurkan sosial. Sosialnya diambilkan, rusak, nggak jadi sehat, malah jadi masalah karena kurang logik. Logis, membantu orang seperti itu nggak logis. Dokter spesialis saja nggak seperti itu. Nah, ini saya akan tunjukkan kenapa yang misalnya maka setelah ini sudah tidak ada lagi waktu tes gitu. Karena dulu saya masih mengikuti asisten, ibaratnya pengurus. Sekarang pengurus yang harus diikuti saya mengetahui ilmunya saya. Jangan sampai dokter direktur utama mengikuti pegawai. Naik, gajinya naik. Sebab dulu kamu itu nggak kerja, gajinya naik terus. Kepala sekolah ya, kepala direktur utama ya, menghentikan. Tapi yang nggak efektif ini, nggak efektif sana. Cuma viral-viralan nggak ada yang sembuh. Oke. Maka kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kok banyak? Nah, ketika rukyah massal itu kan dulu, sekarang beda lagi. Situ dulu beda lagi. Praktisinya 21, yang dirukyah cuma 2 orang. Main proyek. Sekarang sepi. Pertanyaannya, nah, jadi kasus yang kedua adalah kasus rukyah massal semakin sepi. Jangan di situ Bondowoso sana, ini tetangga soalnya. Katanya tadi kan, Bondowoso itu gini-gini gurunya, ya guru sepi. Langsung ini sepi, ya sini sepi, kok gurunya. Betul? Nah, jangan dikira apa namanya tadi, jangan dikira terus guru dalam kebaikan doang, keburukan juga sama. Juga berguru. Maka solusinya ada sudut pandang yang beda. Sudut pandang suudon yang tadi disebutkan riak atau hasanah bisa jadi pasiennya kalau husnudon ya alhamdulillah, mungkin ini pengurus yang aktif pusing bilang begini, nggak apa-apa alhamdulillah, nggak ada yang masalah karena mereka sembuh semua. Itu versi kacamata husnudon, tapi sebenarnya bukan begitu. Bisa jadi sebetulnya bisa jadi nggak ada rukyah lagi karena mereka sudah mati. Nggak sembuh terus mah. Gimana cara supaya apa namanya? Supaya rame lagi rukyah masalahnya? Jawabannya satu, ciptakan rukyah yang berkualitas. Jangan salah-salah. Jadi saya akan membuat 2 istilah kategori. Pertama, rukyah konvensional. Rukyah metode Siwai mentang-mentang saya pulang, itu konvensional. Ada rukyah yang ber-SOP. Rukyah yang ber-S, yaitu dia jeli dalam analisis, kemudian dia menempatkan pasien pada tempatnya dan menjalankan SOP. Itu yang berkualitas. Caranya, rukyah massal 100 orang. Kamu harus bisa membedakan ini yang psikologis murni, ini yang non medis, ini yang medis. Udah. Medis, psikologis, dan non-medis. Memang semua ini bertumpang tindih dan sulit membedakan, tapi sebenarnya cukup mudah. Bagi siapa? Bagi spesialis. Bagi spesialis. Contoh orang 100, ini Pak, mungkin yang psikologis, gangguan psikologis sampai apa-apa dusunnya, sampai nangis bertubi-tubi, itu cuma 3-4 orang. Setelah itu medis, banyak medis. Maka kalau sampai kalian ngomong, terus sekarang penyakit orang sudah nggak ada, sekarang banyak yang DGJ. Kalimat nggak ada yang DGJ karena kamu nggak mampu, diagnosamu nggak mampu men-scan orang yang bermasalah. Jadi sehingga kayak nggak ada masalah. Biar saya, jadi misalkan 100 orang punya masalah berkualitas, 1 ciptakan dari 2 sesi, 2 apa? 2 sesi, tulis sekretaris tulis kan? Nah, direkam nanti kehapus.
berkualitas. Dua sesi pertama adalah psikologis dan medis. Nanti ya cara membagi medis dan psikologis gimana? Pakai 3 kaidah berubah dengan Quran. 1, penyakit asal-muasal penyakit dari diri sendiri. Kalau anak itu dari orang tua. Anak belum kalah. Terutama yang suka pusing kepalanya. Contoh, dulu sebenarnya saya mau komen ketika mau doa di azan yang sakit itu saya mau komen. Putranya sakit kan, ini aja. Saya kan mesti ngomong, asal mayamu tuh minum 3 kali air. Berdasarkan 3 kali air. Ini mau sampaikan nggak ada yang ngomong, saya lupa, saya pura-pura apa sih lupa. Dulu sebenarnya. Nah, pokoknya intinya harus ketika ada anak yang sakit, ini contoh sebagai waspada tindakan preventif ya, protektif lah. Kalau ada anak yang sakit, jangan dirugikan sendiri, tidak boleh. Dirugikan superioritas yang terbaru, dan berdoa nggak ngerti, yang terbaru nggak ngerti, nggak update, buka subscribe YouTube saya. Atau dia subscribe, orang wajib subscribe, wajib pegang sama. Tapi fatalnya Bondowoso ini susah subscribe, tapi tidak ada kuota. Nggak bisa mengira. 1, asal-muasal penyakit dari diri sendiri. Ini kamu ingat-ingat, ini ilmu baru katanya minat ilmu. Kalau anak kecil yang sakit, oke, maka sebab pasti orang tua. Kenapa? Karena nggak mungkin sebab salah anaknya, karena nggak punya dosa. Padahal Allah katakan bahwa masuk ke sayyatin famil nafsi sendiri sendiri. Yang mana orang yang salah, yang suka pusing orangnya. Cek pasti ada. Kalau nanti di sini ada speak delay, ada orang yang speak delay, delay. Nah, bu, sulit ngomong, nggak pernah tahu. Tapi nanti dari orang tuanya pasti ada yang pusing. Padahal sudah saya terangkan dulu, tapi cuma dia ketika saya terangkan tadi, dia malah pada sukma, jadi nggak paham. Jujur bang. Terus mohon doanya anak saya speak delay. Ngapain doanya mau? Itu ada sinyalnya. Ada ibarat dia ini asap, ada apinya rampak. Makanya yang pusing sama itu tarik kalau dia mungkin ada penyakit kan karena itu metafisik dan kelihatan syukur ya Allah jika ada penyakit di anak sama ya Allah keluarkan manusia makin lama guru ya kamu tidak begitu nanti dia itu kasusnya mendikan anaknya tapi ketika dia ini kalau dua-duanya itu pusing bisa jadi sihir non medis. Pertanyaannya kenapa? Nah itu logikanya harus paham. Jangan asal ngomongin non medis. Biasanya maka perlu yang namanya diagnosa. Gak bisa asal-asalan ngomong. Kalau kamu ngomong sangat wajib menunjukkan goalnya. Kalau kamu ngomong dia ketempelan wajib, kamu ketempelan dari mana? Itu yang sekarang goal kosong nggak bisa. Bahkan manusia ini goalnya di mana nggak tahu. Nggak tahu kan? Bahkan ini kasusnya dia nggak tahu. Karena apa? Kali nggak rusuh ilmi filsafat. Karena goal kosong jarang sih. Nah, runtuhnya ilmu itu karena jangan dari guru atau dikabulkan ilmu kebanyakan ilmu dia bisa diberikan rumahnya sampai dengan rupiah, bertobur, utang, magnetisme, uangnya gandul iwak dalmu ilmunya kebanyakan akhirnya di aplaus. Nah, satu itu, yang kedua adalah sebabnya yaitu marah dan sedih. Ini penyakit medis, ini penyakit medis. Sebabnya, kalau ngomong saya dulu, itu sesi pertama itu untuk psikologis dan medis. Apa dalilnya? Jangan sampai tak bisa dalil. Waktu berkaitan kepada Nabi Yaqub alaihissalam yang putih. Sebabnya apa? Dengan kusli bahwa kamu. Contoh orang yang belum punya keturunan, gampang? Gampang. Kamu cek kiri kanan, mium, kalau ada miumnya, kalau dengan warna rahim, kiri kanan, cek kanan, jadi kalau kawin, jengkel, karena ada suntikan. Kalau stroke juga sama, mium sama, atau payudara sama, itu karena ada suntikan. Itu biasanya jengkel. Kalau sedih. Jadi sedih itu cenderung lemes, kayak semacam asam urat, kemudian diabetes,
itu mesti nanti diabetes mesti diimbangi dengan gejala fisik atau kiri atau kanan. Kalau kiri cenderung kepada seorang perempuan, kalau kanan mati laki. Karena tidak ada kemisalan antar bayi dari sebelah kanan. Jadi saya sama ya jadi suami. Ini sebelah kanan, perutnya sebelah kanan, saya sama kamu nanti. Ini yang saya maksud kuliah kedua. Solusi sekarang. Asal masa sebab pertanyaan yang kedua apa? Solusi. Apa solusinya? Solusinya yaitu memaafkan kalau kalau sedih tutupkan. Kalau sedih apa? Bukan ganti aku ini saya sakit enggak? Itu gendeng malah dia kenapa? Karena dalam kesedihan. Kenapa orang sedih betul? Orang sedih itu kok tidak bahagia kok bertobat? Jawabannya karena dalam kesedihan menyimpan ketidakriduan atas kehendak Allah. Harus bertobat dulu. Maka cara menyembuhkan dengan mengkaji kaidah ini cukup mudah. Sama, contoh, biong, stadium. Ini kamu praktekkan aja, nggak percaya. Jangan pegang tangan kanan, hanya dengan istighfar. Mau berarti penyakit medis saja dengan istighfar. Bukan orang yang sakit, kalau kamu ngantuk, pukul aja makan. Kalau selesai itu, kalau dia sudah merekam di rumah. Kan orang yang sakit, baca alhamdulillah, sholat kedua, ya Allah, hamba akui, ketika kaidah diterapkan, hamba akui penyakit ini karena kesalahan hamba, disebabkan karena hamba jengkel. Dengan disebutkan, kenapa disebutkan? Ilalami kata Allah selalu bahagian harus disebutkan namanya tobat juga disebutkan. Karena hamba jengkel dengan suami hamba. Oleh sebab itu ya Allah, karena dia selalu bahas terus di tetangga ya Allah saya maka dari itu ya Allah kelakkan ya kami di nama Muhammad Rasulullah yang lalu. Nah itu kenapa itu? Karena rupiah itu adalah meskipun harus ditiup nanti bis terus itu bukan dulu gerak-gerakan reaksi insya Allah berjalan yang sedikit-sedikit dengan cara tidak seketika. Kamu jangan sembarangan ngomong udah masak terus tak boleh. Dokter spesialis ngasih resep aja harus ditahan. Ini diminum 3 hari sekali selama 3 bulan ya. Ini harus ditahan. Oh Allah nyiptakan bumi dan langit ada yang mampu dengan kun fayakun fisikal ayam. Apalagi kamu yang hanya bermodal 200.000, apalagi yang ini jajan gratis. Kan nggak bayar tuh. Oke, sudah nanti kemudian. Caranya obatnya begitu ya. Kalian lakukan selama seminggu. Nah, akhirnya kebanyakan kalau mau. Terus kemudian ada 2 sesi. Yang kedua adalah untuk non medis. Itu apa? Non medis. Non medis cirinya apa? 3. Cirinya berapa? Non medis tadi cirinya 3. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Untuk sesi pertama dilarang menyebut kalimat jin, dilarang menyebut kalimat gangguan gaib, dilarang, nggak boleh. Kenapa? Karena saat itu kita sedang menerapi psikologis dan medis, nggak boleh menyebut nama jin. Ayo keluar semua keluar. Ya orang yang keluar semua. Kamu ngomongnya semuanya keluar. Ini yang saya maksud dengan berkualitas. Saya melihat di Madura semua negara seperti ini, loh yang bahas alasan kadang saya malu, yang mereka nggak punya kemaluan. Luar semua, dasar jin jahat. Siapa yang ngajarin ini? Kita nggak pernah ngajarin. Ini istilah sendiri. Lembaga yang buat Robi, dia rasa saya nggak pernah ngajarin. Karena kalau tahdid itu untuk non medis, tahdid untuk non medis. Ambil karena hadis Nabi bahwa setan itu lahas, dia ini perasa, jadi gampang getak itu dia. Setan itu apa namanya? Perasa. Untuk non medis yang 2 apa? Kemudian akhirnya kalian rupiah, kemudian dibagikan, terus kemudian sebelum pulang kalian tawarkan Bu, yang di sini Pak Bu, yang di sini ada 2 sesi. Sekarang yang kedua adalah sesi untuk non medis. Ciri non medis adalah 1, mudah marah. Mana dalilnya? Innal ghadaba minasyaitan. Jadi supaya nanti ciri ini tidak diklaim sebagai halusinasi atau sebagai bualan, kita harus bersandar pada hadis dan ngawur.
Innal ghadaba minasy syaitan. Alladzi yuwaswisu fi. Yang kedua adalah waswas. Yang ketiga adalah sering lupa rakaat sholat. Dalam hadisnya hatta la yadri kam sholat. Sudah jelas. Terus kenapa kami buka? Karena tidak setiap orang saya lihat, saya cek. Kalau gangguannya di kaki, dia nggak akan duduk. Nah, kayak ini, saya lihat gangguan di daerah kaki di punggung, sulit duduk. Padahal jelas sakitnya. Yang salah ini kalau sudah posisi gangguan gaib sini sudah di kepala, yang duduk. Malah itu kita bilang ar-ru'yatus salihah minallah wal hulmu minasyaitan. Maka gangguan gaib nanti bisa disebut seperti ini. Jadi ada al-masuk, sihir, ain, dan korin. Nanti yang korin ini yang nggak ketarik. Kalau disebut nggak ketarik, nggak akan bisa ketarik. Karena korin itu bawaan. Dia akan membuat was-was, tapi kalau diruqyah kadang tidak mudah. Kadang disebut sudah ketarik. Tapi tetap gangguan. Ini yang saya maksud, scan harus akurat. Ibarat dokter kalau tes akurat. Ukurannya juga akurat. Maka semuanya sudah angkat tangan. Yang nggak angkat tangan suruh pulang, nggak masalah. Sampai mengajarkan. Maka sebenarnya secara hakikat kalian itu sudah mengajarkan cara ruqyah mandiri. Sama ini sebenarnya mujis bodoso, tingkat kecil. Tingkat sebenarnya. Cuman secara organisasi tidak disebut mujis. Biasanya. Sebenarnya sama ruqyah masal itu hakikatnya, maka harus punya dua sudut pandang dong. Biar kita, orang yang pintar adalah orang yang sudut pandangnya banyak. Contoh, nih, misalkan ada orang jerit-jerit, orang ngomong variasi, dilihat dulu orang, oh yang sehat ya jelas baik, ya jelas saja, yang ngomong sehat, yang ngomong kiai tadi bilang, itu bisa ngomong, nah bisa jadi kiai. Diajari psikologis, gitu. Ini sudut pandang itu adalah kalian. Kalau kalian tunggu dulu dong, tenang dulu. Nggak setiapnya begitu. Kalau yang sesi pertama jadi belum tentu sih. Nangis, tiba-tiba nangis, jangan karena bayangan suaminya. Jangan, teriak-teriak gitu. Bisa jadi. Nah, sesi juga ini khusus non medis serta mereka kumpul lalu dilakukan swab. Nah, bertanya tentang mudah lupa rakaat sholat, was-was dan lain-lain itu disebut rapid gangguan gaib. Kalau sudah menjalankan rapid, tentu pasien menjalankan apa? Swab. Nah, setelah kumpul mereka di swab dengan 6 tahap swab, bukan 7 tahap, karena 7 tahap itu yang ke-7 itu mencari apa namanya pelaku, dan pelaku tidak boleh diterangkan di ruqyah masal, karena kita nggak ngerti orang ini benci apa enggak. Kalau benci nggak akan sembuh sebenarnya. Selama dia benci pada pelakunya, selama itu nggak akan sembuh. Ingat ini. Swab 7 tahap. Swab pertama di daerah swab bisa diganti dengan kalimat scan. Scan daerah sekeliling rumah. Kalau tidak ada tarikan, untuk apa sih fungsinya? Fungsinya untuk apa? Men-scan buhun. Men-scan apa? Buhun. Baik itu lewat elemen udara maupun elemen manual. Manual contoh tanda kalah benar. Terus deteksi gampang. Segampang membalikan telapak tangan. Contohnya jarak jauh. Aku dengan berpaku. Ini santet itu nggak bisa dibuktikan. Ingat-ingat, santet nggak bisa dibuktikan. Langsung kita. Ini santet nggak bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya. Karena wilayahnya saya ini wilayahnya adalah masalah keyakinan. Coba perhatikan kalimatnya, biung ya itu masalah keyakinan. Kamu nggak percaya, ada orang nggak percaya malaikat, mana sih malaikat Jibril, saya ingin tahu, buktikan, bisa nggak? Nah, semua kau minta dibuktikan. Kalau nggak sah, kalau dia, gitu, minta pembuktian, mana buktinya sih? Kamu menyamping, saya mundur, menyamping tinggalkan saja. Tinggalkan saja orang yang nggak berguna. Pertanyaan jelas itu tinggalkan. Jangan dijawab. Nah, bagian dari jawaban yang meninggalkan mereka yang menjawabkan. Dan selanjutnya, scan isi rumah. Kenapa? Untuk menentukan kodam yang masih
Ada. Tanda nanti itu harus dikoneksikan dengan lampu. Contoh, Pak Ustadz, saya ini saya saya ini praktisi, minum tangan kiri boleh? Nggak boleh. Nah, soalnya ada yang minum tangan kiri nggak boleh, terus agak suka namanya ada kok. Saya tertarik ke kamar, tanya dulu, kamar itu sosok suka mati dalam. Oh iya, nah itu kemungkinan. Kamu jangan bilang pasti, kemungkinan. Dan itu pasti membuat kepala pusing. Yang ketiga, men-scan keluarga untuk menentukan siapa yang sudah terkena dari gangguan. Contohnya, jadi satu orang kena santet itu memungkinkan dia terkena fisik juga. Contoh, dia kena santet tapi dia jatuh dari dari kawan-kawan istrinya misalnya. Kepalanya kena terbentur tembok. Jadi nanti tembok yang dia tertarik ke tembok ini itu juga disuap. Pasti dia tertarik karena ini fisik, bukan santet, tapi karena bentur. Jadi satu orang yang ada kena sihir, ada yang kena tembok. Untuk menentukan ini medis atau fisik atau non medis atau non medis, dia mau suap tadi. Itu lebih akurat. Nanti akan saya tunjukkan kenapa surat itu lebih akurat dari mediumisasi, dari meraga surma, dari dari memberi sugesti. Karena sugesti selama dari sugesti. Ya, saya akan memberitahuan kenapa lo kayak begitu. Dan ini sudah saya beritahu. Makanya nanti kalau kamu manjur, surat mau scan mende. Kalau kamu manjur, maka kamu sekeliling rumahmu, kamu berjalan ke 100 meter rumahmu, kamu scan pasti ketarik, mesti ketarik dan mesti deteksi. Kenapa? Karena sebenarnya hakikatnya setan itu memusuhi manusia dengan sungguh-sungguh. Summala'atiyannahum min baini aydihim min khalfihim an aymanihim. Tapi manusianya dia tidak memerangi setan dengan sungguh-sungguh. Kira-kira menang atau kalah? Kalah dong. Dia memerangi tidak sungguh-sungguh, setan memerangi sungguh-sungguh kok. Kalah. Nah, kalimat kalah di sini adalah lebih cenderung ke gangguan. Tidak punya guru dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah men-scan dirinya sendiri. Yang kelima, men-scan kena air dari siapa? Kena air dari siapa? Kalau dia dewasa. Kalau anak kecil maka enggak. Ini surat kecil kepalanya siapa? Tuan. Tapi kalau dewasa kena air, misalkan suami kena air, dolar dan seterusnya, maka cara men-scan adalah melalui surat tahap yang ke-5. Yang ketiga, yang ke-6, men-scan diri ketempelan dari mana? Selain dari rumah. Gimana caranya? Ya tentu biasa. Sekarang kalian niat kemanapun tertarik, ikuti tunjukkan. Minta Allah, ya Allah, jika saya terkena gangguan dari mana asal, dia akan tunjukkan satu tempat dan pastikan kamu kenal tempatnya. Kalau dia tidak kenal tempatnya, tidak mungkin. Karena ketempelan syaratnya harus dia beraksi. Betul? Nah, contoh dia tertarik ke buku, maka dia akan bayangan ke buku. Bayangan ke buku, nggak meninggal. Terus kemudian pelaku sihir. Nah, ini nggak saya terangkan, besok aja mungkin ke open house yang 2024 karena ini perlu imam khusus, nggak sembarangan orang karena ada yang praktisi baru. Nah, nanti dia rukyah panu kades kurap aja belum bisa Pak, apalagi pelaku sihir. Nanti dulu dong bertahap ilmunya, oke? Saya kira itu. Nah, itu dengan seperti itu nanti perhatikan kalimatnya. Ini ada kasus ini, kasusnya ada berapa? 4 kan? Al-masu, al-sihr, wa, ain, terus al-ghalin. Seperti itu. Biar saya tanya sekarang, jika ada orang yang disuap, lebih cenderung dia keluarnya kalau belakang, punggungnya burak, panas, kakinya terang, dia tertarik ke tengah-tengah rumah. Berarti kasus, nomor Pak Subedi, kasus apa? Tengah rumah. Kasus tumbal dengan pager. Kamu cek, Bu, ini siapa yang ada? Ini bapak saya, pasti begitu. Gak mungkin enggak? Iya, itu pager. Tapi masuk kategori sihir. Loh, Gus, pager kan di sini nggak ada. Iya, nggak ada. Masuk kategori sihir. Kenapa? Karena istiqdal bil jin. Khairul adab istiqdal bil jin fahuwa sihir. Sihir masuk kategori sihir.
Kemudian jika ada ibu-ibu hartanya, kemudian diswab, ketan dia kan lumpuh kakinya, umumnya berat cerai sama suaminya. Diswab saja ini, ketarik ke pojokan rumah. Dari kasus apa? Yang orang Jawa itu pager, tapi masuk kata polisi. Karena kalau saya kira katakan langsung sihir, kemungkinan orang beropini, sihir kan berarti gimana Ustaz? Bukan, kamu pakai bahasa daerah, bukan itu pakai sendiri. Tapi kalau sesama praktisi ini sihir. Sebenarnya kita nggak boleh ngomong ini medis non medis. Sebenarnya melakukan SOP tanpa harus mengatakan ini non medis. Dengan seperti itu mereka akan tidak terbebani psikologisnya. Kalau memang kuat, gitu. Nanti duduknya juga beda. Ini berarti kan, kalau yang kena sihir duduknya depan, pas yang tertarik ke depan rumah sebelah kiri, berarti kasus itu pasti rumahnya 3, Pak. Berarti kan 1 kepala pusing, punggung berat, bukan tulang ekor, kakinya tahan. Sekarang bukan tulang ekor, itu berarti lama itu. Kakinya tahan, contoh ini jelas. Cuma ini dia agak pusing. Kenapa? Baru. Sebenarnya lama ya, udah cuma ini. Jadi serius. Nanti kalau lama-lama orang itu karena cirinya ada 3 itu. Oke, lanjut. Dan pasti keluarganya kena. Makanya orang di rumah sakit itu mau kesini dia nggak apa-apa. Setelah ketemu saya, setannya itu sudah tahu kalau mau saya mau dibuang ini. Loh, setan itu stres dulu, kalian nggak ngerti. Setan itu bisa membaca alam bawah sadar pasien yang dirasuki, tapi dia nggak bisa membaca saya, gitu. Dia itu sudah bisa membaca alam bawah sadar, dia bisa baca, tapi kalau saya nggak bisa, karena setan nggak bisa mengetahui alam gaib. Mati nggak bisa. Karena Nabi Sulaiman nggak tahu jinnya, bahwa Nabi Sulaiman meninggal, tahunya dari gejalanya itu tongkatnya dimakan apa? Nah, ya. Baik, kalau ada orang tertarik, dia ini waswat, barokah sholat di swab, tertarik ke bawah, apa namanya, di gubuk sawah, kira-kira kasus apa? Kasus apa Pak? Sanusi? Tempelan. Nah, tempelan. Nanti belum tentu, cek dulu dong caranya. Yang cek adalah keluhannya. Keluhannya mana siapa tuh? Sama bu, berarti kan? Dia kencingnya nggak kalau sangat namanya tidak bisa makan rupiah misalnya, berarti depan dulu dia kencing di gubuk itu, dan begitu dia masih ingat, coba ingat. Terus sekarang Pak Abdul Bakir, ada orang itu tidak waswas, tidak lupa rokaat sholat, tidak marah, disurat tertarik ke istrinya tetangga, kasus apa? Kasus apa? Terus? Kasus apa? Ya, mungkin ada sesuatu. Sesuatunya apa? Senang atau masuk non-medis apa enggak? Nah, berarti dia cirinya pengen nikah. Nah, setelah kalian lakukan swab benar, duduknya di samping. Yang kena sihir duduk depan, yang ketempelan duduk belakang. Ini ada posisi. Tapi untuk tradisi juga, kalau tak. Dengan seperti itu, rupiah masal berkualitas persis seperti rumah sakit. Nih, ada orang laka lantas kalau di kamar ini. Ini ibu hamil, lalu di sini, jangan dicampur, ibunya mati nanti. Lihat orang baca kepala, betul? Begitu rumah sakit caranya menangani pasien, kalian asal-asalan, muntah, kresek, pulang. Ya sembuh. Tenang saja, kamu di rupiah nggak akan sembuh. Walaupun rupiah masal 100 kali. Kenapa? Karena ada buhurnya. Kalau sihir kasus cara menanganinya, bawa dana HB. Kalau ketempelan apa? Rumusnya nggak tahu, rumus orang ikut sampah dan kalau air rumusnya saklar dan lampu, wes angel. Kalau nggak dibilang aktif apanya saya nggak lihat hasanah banyak. Saya tanya dia nggak jawab berarti nggak paham. Kalau nggak paham berarti nggak aktif. Menurut. Kalau dikatakan dari sudut pandang terserah yang mana. Kalau usudon.
Kalau khusnudon ya nggak apa-apa, nggak ada pihak sana. Tapi aku bingung lah tim IT-nya ini kemana? Kan yang saya bukan ketua harusnya. Siapa tim? Nah, tapi nggak apa-apa yang khusnudon kali memang saya sedang melakukan ritual tidak melihat sana. Saya kasih. Nah setelah itu dari yang baik-baik, kamu terangkan, kamu buat kertas namanya kertas Indo, apa namanya kok? Buku Indo, buku pasien. Catat tuh RTL, yang kena santet, jadi 100 orang, terakhir 20 orang. Ini pengalaman saya, kan di Bondowoso biasanya jadi 190 orang santet semua. Nggak ngerti kadang saya tanya ini, pokoknya kalian harus tanya ya, setelah di swab tanya ke rumah, terus dikolek. Setelah itu wajib RTL, saya ulangi, kasus ini wajib RTL, tapi RTL. Kamu jangan makan sama kepada praktisi. Saudara, sahabat semua, kalau kalian rukyah masal, mohon ikhlasnya, jangan berharap besar. Tapi kalau kalian ingin saya dulu pasien banyak RTL dulu ya. Tapi kontrol kalau ingat itu RTL saya bilang, jangan ditarik, nggak boleh. Walaupun 1.000 rupiah, kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih apa? Nunggu. Kelawan apa juga. Nah selanjutnya di situ ada surat RTL, surat keterangan dengan sini saya bla 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 siap menerima menerapi bla 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 selama 11 hari. Jika nanti terjadi sesuatu maka kita akan kembalikan ke keluarga, maaf antara pengurus sama pasien. Selesai. Nanti kalau ada kasus kita bebas. Ini faktanya kita ada jalur hukum kok kekeluargaan, bayangkan. Kan bisa saja dari kesurupan, terus ngamuk, kemudian bla bla bla. Kamu tetap tenang, oke? Terus dia menyebutkan orang-orang yang sebenarnya terima itu kekeluargaan. Selesai. Jadi dia ada penguatnya dong. Kita negara hukum, sudah ada jelas di situ. Saya pernah orang di itu ngomongnya Abdul Wakilnya di sampingnya. Saya disuruh Abdul Wakil. Saya nggak pernah ada gitu. Juga hanya suruh kali. Maka dari itu dengan seperti ini kita aman, oke? Dan pasien kita sebut, insya Allah. Sekarang logikanya, kalau kita mensekian seperti itu, apa mampu 11 orang mensuap dari 7.000 orang? Nggak mampu. Saat itu begitu juga. Dan ketua kamar dan santri harus mampu melihat pusat seperti itu. Nggak perlu sakti dari nol bisa. Nggak perlu sakti. Nah, jika sudah ada kasus, nah dengan seperti itu kita sesuai mas, jawabannya sudah mas, mengacu ke mas, menggapai bahwa membantu para maki menggapai kesembuhan menuju kebahagiaan. Itu lihat tuh, yang pincang setelah kamu terapi sudah jadi sembuh. Segampang membelakangkan tangan, kalau itu murid santet, segampang membelakangkan telapak tangan. Kalau santet murni, entah itu rumah, tanah, kuburan, atau toko yang kena santet lebih gampang lagi. Yang sulit air memang. Karena itu sudah ada di nas Nabi, aksaruna yamutu min ummati pada pendiri. Anak kecil yang apa namanya leukemia atau tumor apa itu agak sulit. Lalu dilihat tidak ada apa nih air. Saya pengalaman itu. Dan banyak kan justru bukan orang-orang soleh yang kena air. Karena gampang dikunci. Sehingga itu mudah-mudahan sedikit ilmu tentang rasa ini dan kita semakin bermanfaat, ilmu yang diberikan bermanfaat. Terjadi dunia dan Allah yang jahat dari jamiah rupiah sunnah wa jamaah kabupaten Bondowoso, situ Bondo, wa lurah jamiah dan mubarakatan wa yumlihan wa yudhulul ilmu kini wa adal hasanah wa bikarimun wa ibadu sakin yang kuliah dalatin wa bikuli baliyah bijahil kali wa jidal